Sultan M. Zainuddin memindahkan ibu kota dari Matan Tanjung Pura, suatu daerah Sungai Pawan, yang kemudian dikenal dengan nama Indralaya. Sejak itu pula, daerah ini berkembang menjadi maju dan penduduknya kian hari bertambah ramai. Dalam perjalanan sejarahnya sebagai ibu kota kerajaan, pada suatu zaman, penduduk sekitar dihebohkan dengan munculnya seekor ikan tapah raksasa. Saking besarnya ikan tersebut, panjangnya hampir mencapai tempatnya ia berada. Matanya sebesar lingkaran parabola, jenggotnya sebesar tiang listrik, kulitnya hitam pekat. Kalau mulutnya menganga, mobil truk bisa masuk ke ronggongannya. Gelombang air apabila dia berenang, perahu-perahu yang berambat di pangkalan menjadi karam. Lanting atau pondok untuk mandi, membuang air besar, dan mencuci pakaian habis roboh berantakan. Penduduk menjadi panik, cemas, dan ketakutan. Mereka tidak berani untuk berpergian menggunakan perahu sebagaimana lazimnya. Sudah banyak usaha yang dilakukan untuk menaklukkan ikan tapah tersebut. Belum mencapai hasil yang maksimal, raja yang berkuasa di zaman itu tidak patah semangat. Pada suatu hari, diadakan acara rembuk. Rembuk membicarakan bagaimana cara untuk menaklukkan ikan tapah tersebut. Rembuk dihadiri para pangeran, para patih, para demong adat, dan para tua-tua kerajaan. Hasil sependapat dan sepakat salah satu pihak ialah dengan membuat rakit dari batang pisang. Selanjutnya di atas rakit dimuatkan dengan kayu bakar dan damar. Karena damar mudah didapatkan dari bukit pendamar yang tidak jauh dari pinggir Sungai Pawan. Setelah kayu bakar dan damar siap di atas rakit, lalu dinyalakan api. Begitu api membesar dan melalap tumpukan damar, rakit segera dihanyutkan ke tengah sungai. Karena ikan tapah raksasa dan ganas rakus itu pasti ia akan menangkapnya. Pada suatu hari, rakit yang sudah bermuatan kayu bakar dan damar hanyut di tengah sungai. Karena ikan tapah pasti akan menangkapnya. Setelah kayu bakar dan damar siap di atas rakit, pada suatu hari, rakit yang sudah bermuatan dengan kayu bakar dan damar hanyut di tengah sungai, layaknya seperti sebuah perahu yang terbakar. Asap api damar yang berwarna hitam membumbung ke udara dan membuat sesaknya pernapasan. Sebagian damar yang sudah meleleh telah merangsang indranya saksikan. Ia masih mengendap-endap di dasar sungai, bersiap-siap untuk memunculkan dirinya ke permukaan air. Mulai kelihatan air tanah berputar-putar di bawah arus ke hilir sungai. Seluruh penduduk pada hadir untuk menyaksikan peristiwa ini dari kejauhan. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh gelombang air yang berkecamuk menghantam tebing sungai. Bar! Gelombang air di sungai berputar-putar, bertanda ada sesuatu yang bergerak cepat di dalam air. Di tengah keheningan terdengar suara yang mengerikan. Hop! Bar! Bar! Rakit yang apinya masih menyala
Tuaku ikan tapa. Ia mengakhiri hidupnya terdampar di sebelah kanan mudik Sungai Kawan. Dari kejauhan, bangkainya kelihatan seperti kain hitam panjang di perjamuran. Dari kata tersedai, inilah melahirkan kata kesepakatan penduduk di zaman itu untuk mengabadikan kotanya menjadi Sandai. Di zaman sekarang, nama kota Sandai dapat memperjelas dan mempertegas keberadaan kota Indralaya. Dahulu lokasinya di kota Sandai. Amanat yang dapat kita ambil dari cerita ini, sebagai hamba Allah kita diberikan kelebihan yang namanya akal dan ilmu. Untuk itu, pergunakan akal sehat kita dalam kehidupan sehari-hari. Demikian cerita dari saya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.